Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang senantiasa menghadirkan kisah, sejarah, dan fakta-fakta Islam yang memukau dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah penemuan arkeologis yang mengguncang dunia. Penemuan kota Islam kuno yang terkubur di bawah gurun pasir, yang menjadi saksi bisu kejayaan Islam di masa lalu. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini kepada sahabat-sahabat kita, tulis komentar kalian di bawah, dan tentu saja tekan tombol subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari Al-Maghfirah Channel. Bismillah, kita mulai. Di hamparan gurun pasir yang seolah tak berujung di Afrika Barat, sekelompok arkeolog sedang melakukan ekspedisi rutin. Namun, Allah berkehendak memperlihatkan rahasia yang telah lama tersembunyi. Mereka menemukan puing-puing, bangunan kuno, reruntuhan masjid dengan menara yang menjulang, rumah-rumah dengan arsitektur Islam klasik, dan pecahan tembikar berukir. Kaligrafi indah bertuliskan lafaz Allah. Para peneliti awalnya tak menyangka bahwa di bawah pasir tebal itu terdapat kota besar yang dahulu menjadi pusat perdagangan, ilmu, dan dakwah. Penemuan ini membuka tabir sejarah yang sempat hilang dari catatan dunia. Dalam penggalian lebih dalam, para arkeolog menemukan bahwa kota ini dahulu menjadi rumah bagi banyak ulama besar dan ilmuwan muslim. Di dalam reruntuhan perpustakaan kota, mereka menjumpai katitan-katitan kuno yang memuat teori tentang ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Tulisan-tulisan tersebut sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab, namun ada juga yang menggunakan aksara lokal yang telah diislamkan. Ini membuktikan bahwa peradaban Islam saat itu mampu merangkul budaya setempat tanpa menghapus identitasnya, tetapi justru mengangkatnya dalam naungan iman dan ilmu. Masjid utama kota ini menjadi penemuan yang paling mencengangkan. Reruntuhannya menunjukkan betapa megah dan besarnya bangunan ini di masa lalu. Masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, tempat bermusyawarah, hingga pusat administrasi kota. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam Islam, masjid adalah simbol persatuan dan kekuatan umat. Penemuan ini semakin menegaskan betapa Islam pada masa itu bukan hanya soal spiritualitas semata, tetapi juga landasan untuk membangun masyarakat yang beradab dan maju. Kabar penemuan ini disambut hangat di berbagai negara muslim. Banyak yang merasa bangga karena kejayaan Islam masa lalu kembali terangkat ke permukaan. Pemerintah di berbagai negara Islam mengirimkan tim ahli untuk turut meneliti dan melestarikan situs ini. Tidak sedikit pula lembaga pendidikan Islam yang memasukkan penemuan ini ke dalam kurikulum mereka agar generasi muda tidak buta sejarah. Ini menjadi momentum kebangkitan semangat keislaman di kalangan pemuda muslim di seluruh dunia. Meski penemuan ini membawa kabar gembira, namun tantangan besar menanti. Situs ini kini menjadi incaran para pemburu harta karun dan oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Selain itu, perubahan iklim dan ancaman kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata bagi kelestarian kota ini. Para arkeolog dan aktivis pelestarian budaya menyerukan perlunya perlindungan internasional agar situs ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kita sebagai umat Islam pun punya tanggung jawab moral untuk mendukung upaya ini. Yang menarik, pada penemuan di kota ini, para arkeolog juga menjumpai bekas rame-rama ibadah agama lain yang hidup berdampingan dengan masjid. Ini menegaskan bahwa Islam sejak dahulu adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Kota ini menjadi simbol hidup bahwa umat Islam di masa lalu mampu hidup rukun dengan komunitas lain dalam harmoni dan saling menghormati. Hal ini menjadi tamparan bagi mereka yang mencoba menuduh Islam sebagai agama intoleran. Penemuan kota ini tak hanya membanggakan, tetapi juga seharusnya menjadi pelecut semangat. Kita tidak cukup hanya berbangga pada masa lalu, tetapi harus berikhtiar membangun peradaban Islam yang baru di era modern. Generasi muda Islam harus kembali mencintai ilmu, mengembangkan teknologi, dan mengamalkan nilai-nilai 9 Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, kejayaan Islam hanya akan lahir dari iman yang kuat dan ilmu yang bermanfaat di berbagai belahan dunia. Umat Islam mulai menggalang dana dan dukungan untuk pelestarian situs ini. Organisasi Islam internasional turun tangan, demikian pula lembaga-lembaga zakat dan wakaf. Hal ini menjadi bukti
bahwa persaudaraan Islam tidak mengenal batas negara. Penemuan ini telah menyatukan hati jutaan Muslim untuk bersama-sama menjaga warisan sejarah umat yang amat berharga ini. Kelak, jika situs ini berhasil dilestarikan, bukan tak mungkin kota ini akan menjadi pusat wisata sejarah Islam dunia. Anak-anak muda Muslim dapat belajar langsung tentang kejayaan umat di masa lampau, dan dunia akan kembali melihat cahaya peradaban Islam yang dahulu bersinar terang. Semoga dari kota ini lahir kembali spirit untuk membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kota ini diyakini pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang gemilang. Para sejarawan menduga kota ini adalah bagian dari jalur perdagangan emas, garam, dan rempah yang menghubungkan Afrika dengan dunia Islam di Timur Tengah. Di kota ini pula berdiri madrasah-madrasah, tempat para ulama dan penuntut ilmu menimba pengetahuan agama, sains, dan sastra. Sayangnya, seiring waktu dan perubahan alam, kota ini terkubur dalam gurun pasir, hingga namanya perlahan hilang dari peta peradaban. Media-media besar seperti BBC, CNN, hingga Al Jazeera menurunkan laporan khusus. Dunia Barat yang selama ini banyak mempertanyakan kontribusi peradaban Islam, kini harus mengakui kehebatan umat Islam di masa lalu. Banyak ilmuwan Barat yang tercengang melihat betapa maju tata kota, sistem drainase, dan teknologi arsitektur Islam kuno tersebut. Sebagian bahkan menyebut penemuan ini sebagai Pompeinya Islam karena keutuhannya yang luar biasa. Yang paling menggetarkan adalah ditemukannya naskah-naskah tua berisi tafsir Al-Quran, kitab fikih, hingga catatan astronomi yang ditulis dengan tinta emas di atas kulit binatang. Naskah-naskah itu menjadi bukti bahwa masyarakat kota ini tidak hanya sibuk berdagang, tetapi juga menjunjung tinggi ilmu dan iman. Semangat menuntut ilmu ini menjadi teladan luar biasa bagi kita saat ini. Di tengah zaman yang penuh fitnah dan godaan duniawi, sahabat Al-Maghfirah Channel, penemuan kota ini mengajarkan kita bahwa kejayaan Islam bukanlah dongeng atau legenda semata. Ia adalah fakta sejarah yang terpatri kuat di bumi ini. Namun, kejayaan itu hanya akan terwujud jika umat Islam bersatu, menegakkan syariat, menuntut ilmu, dan menjaga akhlak. Tanpa itu semua, peradaban Islam hanya akan jadi cerita yang dikubur waktu. Inilah saatnya kita kembali meneladani para pendahulu kita agar cahaya Islam kembali bersinar di dunia. Kita dapat mengambil pelajaran penting. Pertama, Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kedua, kejayaan Islam tidak akan lahir dari kemalasan atau perpecahan, tetapi dari kerja keras, persatuan, dan iman yang kokoh. Ketiga, sejarah adalah guru yang harus kita pelajari agar kita tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Mari kita jadikan penemuan ini sebagai motivasi untuk memperkuat iman dan amal kita. Kini, upaya pelestarian kota Islam kuno ini terus dilakukan. Para arkeolog bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat agar situs ini tidak dirusak dan dapat menjadi pusat studi peradaban Islam dunia. Harapannya, generasi muda Muslim dapat menyaksikan langsung bukti kejayaan nenek moyang mereka, sehingga lahir semangat baru untuk membangun peradaban Islam yang gemilang di masa depan. Demikian kisah menggetarkan hati tentang penemuan kota Islam kuno di bawah gurun pasir. Semoga kisah ini menguatkan iman kita dan memupuk rasa bangga sebagai bagian dari umat Islam. Jangan lupa sahabat semua, tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share kepada teman dan keluarga kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentu saja subscribe Al-Maghfirah Channel agar kita terus bersama menggali mutiara Islam yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.